Dengan semangat yang membara, kita capai cita. Berlandaskan Pancasila, kita melangkah menjadi pelajar yang bijaksana, penuh percaya. Bersama kita menyebar nilai-nilai luhur di setiap langkah kita, di setiap cita yang terukur. Kita pelajar Pancasila, cerdas dan bijak. Dengan rasa tanggung jawab, kita maju bersama. Berintegritas dan gotong royong penuh percaya. Kita pelajar Pancasila untuk Indonesia. Berakhlak mulia, kita wujudkan cita. Dalam setiap tindakan, dengan penuh rasa kemandirian dan berjiwa sosial kita buktikan. Menjadi generasi emas, berperan di bangsa. Bersama kita menyebar semangat untuk maju. Di setiap langkah kita wujudkan yang baru. Kita pelajar Pancasila, cerdas dan bijak. Dengan rasa tanggung jawab, kita maju bersama. Berintegritas dan gotong royong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Muniwah 1 yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi penerapan modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dalam mengikuti sunnah-sunnahnya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik tentang modul yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, silakan. Tujuan dari pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan yaitu menghamba pada murid, di mana pendidikan berpihak pada murid dengan minat sesuai dengan minat dan bakatnya. Bila kita ibaratkan bahwa kita sebagai guru itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan sekolahan yang ada di sini itu kita bisa ibaratkan sebagai lahannya, dan anak didik kita bisa kita ibaratkan sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Jadi bagaimana kita mau membentuk anak itu menjadi seperti apa, itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab.
Dalam budaya positif itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, dan yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu tentang bagian-bagian dari budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran tentang paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Yang kedua tadi adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap dan perilaku, tutur kata seluruh warga sekolah, terutama murid, agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, kita tentunya memiliki tujuan, ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi dalam diri ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam memenuhi disiplin positif, tentunya ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Adapun kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan sesuatu pasti ada dasarnya. Dasar dari kebutuhan kita itu apa? Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semuanya usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sedangkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup contohnya adalah dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan pokok kita. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa ingin diterima, rasa ingin dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Tentunya kita juga biasa menemui masalah-masalah di dalam kelas, dan itu pun mereka pastinya memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Salah satunya ini. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu bisa berupa tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ingin berprestasi, ingin diakui, dan ingin didengar. Kebutuhan yang keempat adalah tentang kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebebasan untuk mandiri, melakukan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Kemudian kebutuhan akan memiliki pilihan. Anak itu disuruh memilih, maka itu kan bebas. Jadi bebas sesuai dengan keinginan anaknya. Mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu juga merupakan kebutuhan kesenangan. Seperti halnya kita mungkin ada yang memiliki hobi shopping. Nah, itu adalah sebagian dari kebutuhan kesenangan saya. Saya senang kalau saya bagaimana. Nah, itu merupakan salah satu perwujudan dari pemenuhan kebutuhan manusia. Lanjut. Nah, materi yang keempat yaitu tentang motivasi perilaku manusia.
Dalam melakukan segala sesuatu pasti kita memiliki motivasi. Dan dalam motivasi itu pasti ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Dari ketiga perilaku ini, manakah yang lebih baik? Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Terkadang tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin sedang bermain dengan teman, terjadi suatu perselisihan, akhirnya dipanggil atau apa, mereka kan tidak tahu. Ternyata terjadi secara tiba-tiba. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan, sudah bersepakat dulu, atau kalau melanggar ini maka konsekuensinya apa? Itu ke konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan sedangkan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita menjustis, kamu salah ini, tidak. Tapi kita mengendalikannya dulu. Ini adalah dari restitusi. Proses kolaboratif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah anak diajak untuk berbicara, mereka akan mengetahui ya kesalahan mereka di mana dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut. Coba kita lihat tabel yang ada di depan, hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Yang pertama hukuman tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Yang kedua tentang konsekuensi, sesuatu harus terjadi dan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kita bisa memilih. Yang kedua tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tentunya kalau anak dihukum terus-menerus pastinya akan tidak akan merasa nyaman. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek, itu konsekuensi. Dan yang restitusi adalah menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena di dalam restitusi anak dikembalikan kepada keyakinan yang telah mereka miliki. Pada intinya tentang hukuman ini adalah bersifat lebih ke negatif, karena kita seringkali memberikan hukuman tentunya psikis ya, secara langsung untuk membersihkan toilet ataupun air lain, lari, itu kan merupakan bentuk hukuman secara fisik. Terus untuk konsekuensi itu lebih netral, walaupun belum secara sempurna dalam menyelesaikan sebuah masalah, tapi kalau konsekuensi sudah netral karena sudah disepakati lebih dahulu. Dan yang restitusi ini adalah positif. Kenapa? Karena di dalam restitusi nanti ada segitiga restitusi yang akan nanti kita bahas dalam modul selanjutnya. Baik, nah, setelah tadi Bapak Ibu tahu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, coba kita melihat tabel ini. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu contoh apa ya? Hukuman. Ya, karena sudah melalui fisik. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu konsekuensi. Kenapa? Karena coretannya yang dibuat sendiri, maka harus dihapus sendiri. Makanya jadi konsekuensi. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukum. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Berarti di sini lebih jelas nggih, kalau hukuman itu lebih kepada fisik ya, sedangkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan yang dibuat sebelum hal itu dilanggar. Lanjut.
ini tadi jawabannya ya, betul ya. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja konsekuensi, murid diminta hapuskan hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol adalah hukuman, dan murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan, tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah juga merupakan hukuman. Berdiri menghukum anak di depan kelas dengan mengangkat satu kaki juga merupakan hukuman. Lanjut. Setelah kita tahu mana hukuman, mana konsekuensi, kita masuk pada posisi kontrol guru. Bahwa guru itu memiliki kontrol dalam mengendalikan siswa. Itu ada posisi kontrolnya. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan dalam menangani sebuah masalah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, dan yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Lanjut Mbak. Ya, ini ada contoh. Yang pertama, ada sebuah masalah. Masalahnya adalah si Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau kita sebagai seorang penghukum, ketika menghadapi anak yang datang terlambat, maka posisi kita yang pertama, nada suara kita pasti tinggi. Ya. Bahasa tubuh, matanya kita melotot, jari kita menunjuk-nunjuk menghadap anak. Itu merupakan posisi penghukum. Dan kita selalu berkata, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa kamu datang tidak terlambat? Jika kita mengatakan hal tersebut pada anak yang sedang terlambat, coba kita bayangkan sendiri, apa yang kita rasakan? Pastinya kita akan merasa tambah marah, tambah marah, dendam. Itulah hasil dari penghukum. Ya, lanjut. Yang kedua, kita membuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum kita langsung menghadiri anak, kalau membuat merasa bersalah, nada suara kita lebih halus. Kita tidak seperti tadi yang menghukum dengan suara keras, tapi kalau merasa bersalah kita justru memelas dengan suara halus. Misal, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid jika ditegur seperti itu? Tentunya kan dia akan merasa bersalah. Saya jadi mengecewakan seorang guru. Akhirnya apa? Apa yang timbul? Dia selamanya akan merasa bahwa dirinya lah yang telah melakukan kesalahan dan membuat orang lain rugi. Itu juga tidak benar. Lanjut, Mbak. Yang ketiga adalah merasa diri memposisikan diri sebagai teman. Nah, nada suara di sini sebagai teman kan biasa kitanya akrab. Suara kita akrab, bahasa kita juga lebih santai, ya. Bisa dengan bercanda. Contoh kalimatnya adalah ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Nah, kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak, bukannya kenapa kamu terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan. Itu kan juga mengibaratkan bahwa antara guru dengan murid itu tidak ada batasan. Dia hanya sebagai teman yang akrab. Dia sambil tersenyum. Terus bagaimana murid merasakan hal ini? Ketika kita hadir menjadi teman sebagai teman murid kita, apa yang akan dirasakan? Tentunya hasilnya adalah ini. Murid akan merasa senang, akrab dengan gurunya, karena ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Kenapa? Karena anak menjadi tergantung pada guru. Dan itu juga kadang berlaku hanya untuk satu guru. Dengan guru yang lain, mungkin dia tetap saja membandel. Sedangkan guru yang itu yang dia sukai, yang sudah dia anggap sebagai teman, dia akan lebih akrab. Tuh. Lanjut. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nada suaranya lebih datar, bahasa tubuhnya juga formal. Contoh kalimatnya adalah,
Misal ada percakapan ini ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Si Adi jawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, berarti kalau pemantau ini sudah ada kesepakatannya terlebih dahulu. Terus si Adi jawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan. Guru menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Dan saya akan tunggu itu. Bagaimana dengan sikap guru yang memantau? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Berarti sudah ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum membuat hukumannya. Ya, berarti ada konsekuensinya yang akan dilakukan karena dia sudah tahu bahwa dia sudah terlambat dan harus melakukan apa. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, ini posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kenapa? Karena di dalam manajer itu nada suaranya lebih tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan kita mendekat kepada murid. Contohnya, guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, berarti di sini posisi tidak langsung menyalahkan, tapi menstabilkan dulu. Si Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Si Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Si guru menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Pastinya posisi manajer ini suaranya juga tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi sampai menunjuk-nunjuk siswa tersebut. Ya, fokusnya adalah untuk membahagiakan guru, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi untuk mengetahui suatu masalah dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Lanjut Bu. Nah, ini ada contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid makan di dalam kelas ketika pembelajaran. Tentunya sebelum kita melakukan ini, kita harus sudah membuat keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sebelum pembelajaran awal dimulai sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, atau sering juga kita akrab dengan sebutan kesepakatan kelas. Ya, walaupun sebenarnya yang benar adalah keyakinan, supaya anak lebih yakin dengan nilai-nilai yang akan dia terapkan. Sekarang, dengan kasus murid sedang makan di dalam kelas, itu bagaimana posisi kita? Yang pertama, jika kita menjadi seorang penghukum, guru menjadi penghukum, pasti anak akan disuruh berdiri di depan kelas dan angkat kaki kamu. Nah, itu kan sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Saya akan memelas. Untuk kesekian kalinya ibu sudah mengingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Ibu merasa kecewa. Kamu nggak takut kalau ibu dimarahin sama kamu nggak kasihan kalau ibu dimarahin sama kepala sekolah atau yang lainnya? Itu kan berarti merasakan bahwa anak itu supaya merasa bersalah. Gara-gara dia, saya sebagai guru disalahkan. Lanjut Mbak. Sebagai teman, contoh kalimatnya ini. Ayo dong bantu ibu. Kamu makannya nanti lagi ya, waktu istirahat biar bisa konsentrasi belajarnya. Ayo. Kan kata teman kita biasanya ayo, yuk. Nah gitu kan. Tuh. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang simpan makananmu dan perhatikan ibu menerangkan. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di dalam posisi manajer ada 3 tahapan yang akan guru lakukan. Yang pertama adalah, apakah
kesalahan kamu. Jadi mengorek dulu, menyadarkan anak dulu. Apakah dia mengetahui kenapa kok saya dipanggil, ada apa? Pasti akan ditanyakan kesalahannya apa. Yang kedua, keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar. Setelah kita menstabilkan, kita tanyakan apa masalahnya, keyakinan mana yang dilanggar. Dan yang ketiga adalah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi selain mencari alasannya, di balik itu kita juga mencari solusi yang terbaik sesuai dengan anak tersebut. Lanjut. Nah, coba kita belajar untuk menjawab posisi kontrol apakah aku jika kalimatnya seperti ini. Kamu lagi kamu yang terlambat. Sekarang bersihkan kamar kecil sampai bersih. Ini posisi apa ya kira-kira? Penghukum. Coba Bu dibuka. Iya, penghukum. Soal berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Iya. Yang ketiga, posisi kontrol apa saya? Ayolah, lakukan ini demi ibu. Nah, sebagai apa ini? Teman. Iya. Lanjut. Posisi apa aku? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nah, ini sebagai apa ya? Pemantau. Coba. Iya, betul. Lanjut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Belajar. Coba lewat. Iya, keren. Sudah memahami tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Lanjut Bu. Ya, yang keenam adalah keyakinan kelas. Seperti yang tadi sudah kita lakukan, bahwa dalam menentukan posisi kita harus tahu dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ada apa tidak. Jangan sampai kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak, tetapi keyakinan tersebut belum kita buat. Makanya keyakinan kelas itu sangat penting untuk kita buat di awal pembelajaran agar semua siswa dapat mengerti apa yang harus dia lakukan, dan ketika mereka melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Baik, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas atau sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan mengutarakan pendapatnya. Berarti keyakinan kelas itu dibuat secara bersama antara guru dan siswa. Jadi tidak dari gurunya harus seperti ini, tidak, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Iya, mereka ingin menciptakan suasana yang seperti apa. Dan perlu kita garis bawahi, dalam membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak tidak diingat sama anak, tidak dikerjakan, percuma kan ya, tidak efektif. Maka satu, tidak terlalu banyak. Yang kedua, kalimatnya menggunakan kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan. Itu positif atau negatif? Negatif kan? Jangan. Nah, diganti menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat. Bisa kita saksikan bersama. Sama.
keyakinan kelas di kelas 4, di mana seluruh warga kelas 4 bisa mengutarakan pendapatnya, cita-citanya, sehingga apa yang sudah disepakati bisa dilaksanakan secara legowo dan dilaksanakan bersama-sama dengan senang hati. Baik, lanjut. Kita masuk di posisi yang keempat, modul yang ketujuh, yang terakhir ini ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua dan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, membantu siswa untuk memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita terapkan di sekolah maupun di rumah. Lanjut. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah ada 3 posisi kontrolnya. Yang pertama, yang dasar, bagian segitiga dasar adalah menstabilkan identitas. Bagian sisi yang sebelah adalah validasi tindakan, dan bagian sisi berikutnya adalah menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan yang tadi sudah disepakati. Lanjut. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Setiap anak pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, kita bisa menstabilkan. Ketika mendapati anak bermasalah, kita stabilkan dulu emosinya, supaya apa? Anak tidak takut untuk berbicara. Biasanya kan anak akan takut untuk berbicara, tapi kalau kita sudah stabilkan emosinya, insya Allah anak akan lebih tenang untuk bercerita, lebih terbuka. Bagaimana kata-katanya? Seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Barangkali ada anak yang bertengkar, ya. Tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak melakukan ini. Itu adalah bagian dari menstabilkan identitas supaya anak bisa lebih stabil dulu emosinya. Lanjut. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tadi kan kita sudah menstabilkan. Ya, di sini kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Ini adalah validasi tindakan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi apa yang kita percaya? Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Ini tentunya harus kita buat terlebih dahulu keyakinan kelasnya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh contoh penerapan segitiga restitusi. Mas Rafa pasti tahu kenapa ibu panggil ke sini. Sudah beberapa kali ibu melihat kamu makan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Menurut Mas Rafa, apa yang kamu lakukan dengan makan di waktu pembelajaran berlangsung itu benar atau salah? Berbuat kesalahan bagi setiap orang itu manusiawi, Mas. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, Mas Rafa, kamu makan di saat jam pelajaran berlangsung pasti ada alasannya. Boleh ibu tahu alasannya apa? Karena saya lapar. Seperti itu ya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, usahakan sarapan dulu ya. Ya, karena sarapan itu penting untuk kesehatan. Seperti halnya motor bisa berjalan jika ada bensinnya.
mengetahui kesalahannya apa dan solusinya akan seperti apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, inilah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasiatul Marjukoh, teman sejawat dari Ibu Mahfiroh, calon guru penggerak angkatan 11. Ibu Mahfiroh alhamdulillah telah berbagi praktik baik kepada kami guru di SD Negeri Buniwah 01 tentang pengalamannya dalam mempraktikkan budaya positif dalam menangani masalah yang terjadi di lingkungan sekolah dengan menggunakan salah satu bagian dari budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Dengan adanya kegiatan tersebut, membuka wawasan kami tentang langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kami menghadapi masalah sehingga tahu bagaimana cara menyikapinya. Dan teruntuk Ibu Mahfiroh, tetap semangat menjalani pendidikan calon guru penggerak dan jangan bosan untuk terus berbagi praktik baik kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat dari Ibu Mahfiroh, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Bu Mahfiroh telah melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri Buniwah 1 dengan sangat baik dan tentunya sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi. Dengan adanya kegiatan ini, saya mendapatkan wawasan baru tentang pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi yang didapatkan sangat jelas, apalagi disertakan dengan contoh konkret yang telah dipraktekkan secara langsung oleh beliau, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Semoga dengan melakukan pengimbasan seperti ini akan semakin memperkaya dan membuka pemikiran kami sehingga mampu mewujudkan murid yang sesuai dengan harapan profil belajar Pancasila, serta dapat meningkatkan kinerja kami sebagai seorang guru yang berpihak pada murid. Sukses selalu Bu Mahfiroh, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Pancasila untuk Indonesia.